Kita sama-sama udah tahu. Ayat berapa ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut itu ya? 185. Nah, kan habis ini surat Ali Imran 15 surat lagi, 15 ayat lagi. Sudah ketemu ya? Tunggu Turi. Halaman 294. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain. Wa ila musannif hadil kitab wa mukatib hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li jami'il mufassirin wa jami'il qurra'il muflisin wa jami'il hamalatil qur'anil azim wa li syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, adapun tiap-tiap yang bernyawa itu dha'iqatul mauti akan mencicipi. Dha'iq itu mencicip ya, akan mencicipi daripada kematian. Siapapun itu, kecuali memang yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu khususkan. Nah, kemarin kalau kita ngaji di kitab Daqaq itu ada 4 ya, yaitu Hamalatul Arsy. Nah, Hamalatul Arsy itu malaikat yang paling besar. Enggak ada yang lebih besar dari Hamalatul Arsy. Malaikat Jibril itu suwiwinya itu sekitar 1000 sekian. Malaikat Israel itu 2000 sekian. Lah suwiwinya orang berdua itu ndak 10 kali lipat satu suwiwinya yang Hamalatul Arsy. Jadi ndak bandingnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nah ini yang dulu sering ditanyakan. Ukuran orang hebat itu apa sih? Ukuran orang hebat itu yaitu tidak mati. Jadi dia bisa mempertahankan nyawanya sehingga dia tidak mati. Nah kalau kok mati ya ndak hebat. Nggih Badur nggih. Pas nggih ditakoni mbiyen nggih. Nah itu. Sakit, enggak makannya lapar. Kalau mu'allif rahimahullah kok hebat katanya. Nah itu. Wa fi qira'atin wa hiya sab'iyatun aidon qauluhu kullu nafsin dha'iqatul maut hada. Dan adapun inilah ayat aidon dengan lagi min jumlatil tasliyati, dari jumlah keseluruhan lahu kepada pemaknaan daripada ayat sallallahu alaihi wasallam. Wal makna, dan adapun maknanya kullu ruhin, adapun tiap-tiap roh itu dha'iqatul mauti akan mencicipi daripada kematian. Li jismiha, untuk jisimnya daripada kematian atau roh tadi ya. Jadi begini, dalam konteks Islam itu orang itu dikatakan meninggal itu adalah ketika rohnya dicabut. Beda kalau dengan konteks daripada kedokteran. Kalau tahu istilah kita ya,
Kalau istilah kita, ngapa kok mati? Itu sudah tidak ambekan, sudah tidak bernapas, napasnya pendek, terus hilang, umpama kan. Nah, terus atau enggak, kalau bahasa kita lagi, oh dia enggak bergerak lagi. Nah, oh nadinya sudah enggak berdenyut lagi. Nah, itu kalau istilah kita. Tapi kalau dalam istilah agama, kenapa dikatakan orang itu mati? Karena rohnya dicabut dari jisimnya atau dari badannya. Nah, yang membuat memenuhi bumi dan juga yang membuat repot di muka bumi ini, ya juga yang ibaratnya itu membuat Allah tuh repot, ya jisimnya manusia itu. Jadi jisim-jisim jasad-jasad kita itu, kalau roh sebenarnya nggak butuh apa-apa. Nah, yang menuhin bumi itu ya jisimnya manusia, sehingga ada bank kata Pak Mukhlis tadi, ya kan, ada sungai, ada apa namanya air hujan segala macam, ya kan. Karena manusia ya butuh hutang barang ke bank, ya kan, butuh duit, ya sampai buat minyak barang Allah itu ya gara-gara jisimnya manusia. Misalnya kulo kilir, ya kan, ngabisin minyak dan macam-macam. Akhirnya ya pasir-pasir dikeruk, butuh rumah. Yang bininya sikok, yang bininya 4 ya buat 4 rumah, dan masih banyak lagi. Yang ada man rumah ya apa namanya nyewa-nyewa, orang yang punya duit buat sewaan, itu merepotkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat air ya begitu, asalnya cuma air hujan. Kaki kalau tidak dibuatin sungai nggak tertampung, manusia akhirnya tenggelam semua dan lain sebagainya. Makanya kalau besok kita ngaji di dalam kitab Hikam itu, yang membuat repot Allah atau menuhin daripada bumi langit ini adalah gara-gara jisimnya manusia. Nah, ibaratnya berakus laku sanam sawit ya gara-gara jisimnya manusia. Roh nggak butuh. Dan lain sebagainya. Jadi semua roh nanti yang diletakkan di suatu jisim itu semuanya nanti akan mencicipi daripada kematian. Wa illa, andaikan kok jika tidak seperti itu farruhu, maka sesungguhnya roh itu layamutu, tidak akan pernah mati. Wa umumul ayati, dan adapun ini adalah umumnya ayat. Yasmilu juga yang memuat kata syuhada'u, sehingga para orang mati syahid, wal ambiyai dan para nabi, wal malaikati juga para malaikat. Pokok semua muanya akan mencicipi daripada kematian, sejaduk apapun itu. Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tahsabanna alladziina qutilu, ayat itu kamu jangan menyangka orang-orang yang dibunuh fisabilillah di jalan Allah itu amwatan mati atau meninggal, bal ahyaun, baik mereka hidup. Ayat itu famaknahu, maka adapun maknanya ayat tersebut itu turaddu, dibalikkan ba'da khurujia, setelah keluarnya daripada roh. Dia mati juga, daikatu maut juga, tapi setelah nanti dibunuh, ya kan? Ketika dibunuh tuh supaya nggak merasakan apa-apa. Nah, baru setelah mati, baru rohnya dibalikkan lagi, itu untuk para mati syahid lahum, kepada mereka. Demikian juga sama dengan orang mati syahid tadi, wa kadzalika, dan demikian juga al-anbiya'u, para nabi, mereka juga begitu. Dimeninggalkan dulu untuk laporan malaikat Israel kemarin tuh ya, dan baru nanti dibalikkan lagi, maka mereka hidup selama-lamanya. Wal malaikatu, dan juga para malaikat ya begitu, ditarik dulu bentar, ya kan, untuk formalitas lah istilahnya, ya kan, baru dibalikkan lagi. Jadi para orang mati syahid, para nabi, para wali, para malaikat itu seperti itu. Wa amma ma, adapun makhluk-makhluk adahum yang selain para mati syahid, para wali, para nabi, para malaikat, fala turaddu, maka tidak dibalikkan apa roh lahum kepada mereka, illa ingdan nafkhati saniyati, kecuali ketika nanti peniupan roh yang kedua, yaitu ketika sudah hari kiamat, ketika yaumul ba'as. Lah rumusnya itu begitu ya. Jadi semua yang ada di bumi itu nanti yang bernyawa itu rohnya tetap istilahnya dicabut sebentar. Umumnya ya lama, cuman
khusus untuk para orang mati syahid, para wali, para nabi, para malaikat. Nanti kok ibaratnya sesudah diambil nyawanya, dibalikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya. Kita jangan menyangka orang-orang yang meninggal di jalannya Allah mereka itu mati, tetapi mereka itu akan tetap hidup. Lu mati kok hidup? Maksudnya diambil sebentar untuk laporan Israel, ya kan? Formalitasnya lah istilahnya. Nah, ini loh ya Allah, sudah ya, deal ya, tugas selesai ya, ya selesai, balikkan ya, balikkan. Maka mereka terus hiduplah lagi. Bahkan ketika mereka sudah hidup, dibalikkan nyawanya lagi, orang mati syahid, para nabi, para malaikat, para wali-wali itu, dia lebih bebas. Karena dia tidak membawa lagi jisim atau jasad yang merepotkan tadi. Nah, gitu. Dia akan diberi jasad baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti jasad yang di dunia itu. Namun nanti jasad yang di dunia itu ya biasanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga diabadikan, biasanya enggak bosok. Nah, biasanya enggak busuk ila yaumil qiyamah. Makanya banyak terkadang bukti-bukti kita kekuasaannya Allah, ya kan, tak berapa tahun dikubur gara-gara terkena tol, dibongkar, terus mayitnya masih utuh. Nah, itu bukti bahwa Allah juga jaganya rohnya, juga jaga jasadnya. Nah, itu seperti itu. Jadi bedanya kalau para nabi, para wali, para malaikat, para syuhada itu nanti mati terus dibalikkan lagi dan nanti dikasih kebebasan oleh Allah, bisa ibaratnya itu bertemu dengan awalin wal akhirin. Lah kalau kok orang yang biasa-biasa itu tidak seperti itu, mati ya mati gitu ya, sudah dikubur terus bosok, terus kiamat, terus dibangkitkan, baru nanti wayahnya dikasih roh lagi, namanya yaumul ba'ats itu setelah hujan 40 hari apa berapa besok kalau tidak kok, nah itu baru nanti ditiupkan roh yang kedua dibalikkan lagi ke jasadnya awalnya. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa inna ma tuwafauna, dan sesungguhnya akan diberikan ujurakum kepada pahala kalian semua, jazaan, artinya sebagai balasan amalakum, kepada amal kalian semua. Yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Faman, maka adapun barang siapa itu sehingga dijauhkan ba'da aninari, dari ba'uda artinya dijauhkan, aninari dari neraka, wa udkhila, dan dimasukkan siapa orang tersebut al jannata, kepada surga, ya faqad faza, maka benar-benar golongan orang-orang yang beruntung. Nah, itu ya. Tapi jangan kesok-sokan loh. Kadang saya tuh denger Pak Janis apa siapa ngomong? Pak Janis ya. Sudah, aku nggak apa-apa Pak, nggak masuk surga. Yang penting diridhoi Allah. Ya goblok itu namanya, ya kan? Surga itu Pak Janis bentuk bahwa Allah itu ridho. Ridho itu apa sih Pak? Ridho itu puas. Rela puas nengok kita. Nah, jadi Allah nengok gawenya Pak Janis, omongannya, dengerin omongannya ke orang lain tuh puas. Dengerin nengok perbuatan ke orang lain, kepada Allah, kepada sesama, Allah itu puas. Kepada diri sendiri, kepada keluarga, Allah nengoknya puas. Lah itu namanya ridho. Itu namanya ridho, itu seperti itu ya. Bukan ridho Roma. Ridho Roma mah dinyanyiin nanti ya. Nah itu puas tuh maksudnya gitu. Ridho itu maksudnya seperti itu. Lah salah satu bentuk ridhonya Allah yaitu orang itu nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya sudah bolak-balik diterangkan oleh para ulama bahwasanya seseorang itu dimasukkan surga itu karena beberapa hal. Yang pertama karena rahmatnya Allah, yang kedua karena hidayahnya Allah, yang ketiga karena maghfirahnya Allah, yang terakhir
yang paling tinggi karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Jadi bukan karena amal kita ya, Pak. Enggak. Tapi kalau diurus-urus ya sebab Allah tuh nengok amal kita, terus Allah tuh puas, ridho, atau gara-gara kita entah macam mana Allah menghormati, memberi rahmat, terus dimasukkan surga. Ya itu juga. Enggak kok terus kita dikasih tahu seperti itu, enggak usah ngamal lah. Yang penting dapat rahmatnya Allah. Nah, rahmat itu dapatnya ya begitu. Dengan kita baik-baik tadi, baru nanti dapat rahmatnya Allah, melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Nah, itu begitu. Lah enaknya, ini kok khusus kita orang Islam ya, khusus umatnya baginda Nabi, itu besok pasti dimasukkan surga, itu pasti. Ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Ngayal, tidak mau ya Allah, bisa di neraka wae umpama. Ya terserah Allah turuti ya. Nah, kenapa kok begitu? Kenapa kok pertama bukan karena amal kita? Karena kalau kita masuk surga karena amal kita, nah itu nanti kita repot. Pak Janis ibadah di dunia kok berapa tahun? Sudah berapa tahun kira-kira? Anggaplah dari umur 15, sekarang umurnya berapa? 45 umpama. Berarti sudah 30 tahun. 32. Nah, lah ini umpama kok besok pagi mati, ya andai kan kok karena amal ya masuk surganya cuma 32 tahun. Terus diangkat lagi kemana? Ya semacam itu. Nah, itu gambarannya. Nah, itu kok karo ini secara gampang maksudnya. Secara gampang bahwa kita supaya berpikir bahwa kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Tapi kalau karena amal kita ngeyel karena amal kita nggak cukup. Nah, itu maksudnya begitu, ya. Sama dengan makanya besok itu kalau dalam ayat yang lain besok pertama tuh dibagi dua dulu, kafir sama mukmin atau Islam. Nah kafir ya sudah nggak payah dihisap-hisap lagi, plung gitu wae kan gitu. Jadi ada nanti yang memang nggak dihisap, itu ada saking kafirnya atau memang saking baiknya. Contoh para nabi, para rasul ya tidak payah dihisap kan gitu. Ya tidak payah ditanyai malaikat dikubur. Masa baginda nabi ditanyai man rabbuka wa man nabiyuka, ya gendeng kok piye le malaikat, aku ini nabi kok mbok takoni ndak ngono. Nah itu gambarnya begitu. Itu jadi ada hal-hal yang tidak sama, maksudnya tidak dihukumi sama lah, baru yang mukmin, yang Islam lah itu nanti baru diproses lagi. Tapi kan masuk ke Islam gitu. Tinggal lamanya berapa. Yang ya andai kan Allah masukkan Pak Jani selama-lamanya di neraka ya Allah dolim namanya. Wong maksiatnya ndak selama-lamanya kok. Paling mantap berapa tahun? Umpamalah dari 15 tahun sampai umur 47 tahun kok maksiat terus. Lah terus nanti berbuat kebaikan malam ini tok umpama. Lah kan umpama kok selama-lamanya di neraka kan ya. Allah dolim juga. Mosok apa maksiatnya cuma 32 tahun kok dimasukkan neraka selama-lamanya. Itu kalau sudah mukmin atau Islam. Seidak-idaknya malam ini ya ngaji tafsir, apalagi datang terus ya enggak lagi ya. Wes pokoknya plungan gitu. Amin Allahumma amin. Iya mosok wong kulo kirim nyangkingi jalalen kok. Jadi lebokno non neraka ndak wedi apa nerakane ya kan. Lho ki bakar aku piye lah? Lah ngopo? Lah aku lu ngaji kitab tafsir jalalen terus, ngaji Quran terus. Berani kau bakar Quran? Ya ndak berani. Ya sudah. Masuk nah gitu, Pak. Ya udah kalau aku sudah ke situ ya sudah enggak dibalik ke neraka lagi ya kan gitu. Ya. Nah, terus nanti kan ditanyoi, kawanmu siapa? Oh itu Pak Degiwo diajak. Ya mungkin kalau Pak Degiwo jarang nampak kan? Oh ya cari ya gitu. Nah, itu gambarannya begitu. Ya, dan nanti mudah-mudahan selamat semuanya. Amin Allahumma amin. Jari Badur lah, aku kok ora disindir. Pokoknya ketut, Mbak gitu. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid-dharin amin. Kenapa kok begitu ya? Karena Al-Qur'an itu adalah
Qadim, sedangkan neraka, sedangkan malaikat itu adalah makhluk. Kalau kalamullah adalah qadim, ya tidak berani kan gitu. Nah, itu gambarnya begitu. Maka kita disuruh kadang-kadang suruh ngapalin Quran, saya hafalnya kulhu, ya kulhu itulah ditanamkan di dalam hati. Syukur-syukur hafal tabarok, syukur-syukur hafal 1 juz, syukur-syukur hafal 30 juz, ya nanti malah sampai hari kiamat jasadnya tidak busuk. Nah, itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Jadi barang siapa kok dihindarkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka benar-benar dia adalah orang-orang yang beruntung. Pokoknya ndak usah punya cita-cita kok masuk neraka. Bayo. Karena apa Pak Janis? Kalau dalam hikayat, dalam riwayat itu, andekan kok kita nyemplungkan HP ke dalam neraka, itu 70 tahun yang akan datang, HP itu baru sampai ke neraka, ke dasar neraka. Lah itu kira-kira kalau kita menek kok 70 tahun apa ya tekan gitu. Nah, itu maksud begitu. Jadi kalau bisa ndak usah apa mau masuk ya wis cementel sithik rasa jero-jero. Ulal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Ya syukur-syukur rasa nyemplung ya kan. Untuk syafaat double, syafaatnya Kanjeng Nabi, syafaatnya Quran, syafaatnya para ulama. Wis mosok salah satu itu nanti tidak nyangkal di kita ya kan. Nah itu. Aina lal goyati artinya mendapatkan keberuntungan yang sangat matlubuhu yang dia inginkan. Wa mal hayatud dunya aisu artinya hidup fiha di dalam dunia, dan tiadalah kehidupan dunia artinya hidup di dalam dunia itu illa mataun kecuali kesenangan, al gururu yang menipu, al batilu yang batil, yang taniu yang mencegah bihi dengan kebatilan itu qalilun yang sedikit, sumayafna maka lalu rusak, enak sebentar lalu rusak. Contohnya apa Pak? Contoh wis gini wae. Seenak-enak menurut Pak Muflis makan yang paling enak itu apa? Yang paling enak menurut Pak Muflis. Tidak ada yang nggak enak dari itu. Puja ubi. Puja ubi cah. Apa? Tempoyak. Oh tempoyak. Nah, tempoyak lah ya. Wis iku menurut Pak Muflis paling enak ya kan. Lah itu paling sekilan dari dikunyah. Nggak usah sekilan dari dikunyah. Kalau dalam penelitian 11 kali dikunyah itu sudah hilang rasanya. 11 kali dikunyah itu hilang. Kalau sampai ke sini itu sama persis dengan lainnya sudah. Keluarnya sama persis. Yuntah lah warnanya tidak tahu Bang, tidak pernah teliti. Tapi sama persis. Lah itu seperti itu. Nah, makanya namanya ad-dunya masru'atul akhirah. Dunia itu adalah jembatan. Kalau ayat ini kan mataul gurur, kesenangan yang menipu. Bojo-bojo kelihatan kan enak ira keruat to. Ya paling ya tik-tik dulu wis lemes, sesuk dikon kerja sehari-harian. Ya kan itu. Ngantek kesel jadi sengeni yuk. Nah, kok upahe paling ya iku kutik-kutik wis. Nah itu, kalau orang Jawa ngatokan itu apa? Enaknya sak klenteng tahu. Sak klenteng tuh sak biji kapuk tuh loh. Yang hitam tuh. Sengsaranya seketiga rendeng. Masa setahun penuh. Lah itu gambarannya. Nggih ora Pakde? Ya Pakde kae lho. Ya kan? Direwangi motong esuk tekan sore, esuk tekan sore. Lho nomang dijak suwengeni. Kon ngene kopi no jek buang tae ya kan. Lah ngono ku lho, ler poso seketiga rendeng. Lah apa nek ra ibaratnya mataul gurur. Ngono ku jadi ocehno neng kono njaba. Bojoku ngene kok. Ngene. Ah gitu. Wong wedok itu biasanya begitu. Ya mudah-mudahan bojo kita ora ngono, cah. Bojo diopeni sekedhik tiga rendeng. Awet cilik ngantek tuwek kok jek ngono ya kebangetan gitu. Nah, ya semoga-moga istri kita ndak yang begitu. Jadi maksudnya dalam ayat ini namanya dunia itu masru'atul akhirat, jembatan. Jembatan itu Pak D dilewati wae.
Uga sasuwi-suwi lereren jembatan, dadak bangun omah, nglumpukne ini itu. Iku nek jembatane ambrol piye? Dilewati wae ngantek tekan seberang. Nyatane hari ini miskinnya kaya apa? Yo lewat, yo urip. Kita bayangin kalau bodoh lebaran, itu perasaan kita baju belum terbeli apa belum terbeli. Rupanya sudah lebaran itu sudahlah. Andai kan tidak terbeli nggak apa-apa ya. Ternyata, nah itulah dunia itu. Jadi di jembatan nggak usah suwe-suwe. Upama kok apa ya delok sedilu, ana ponton, wis delok sedilu wis. Jangan besok lagi ngenteni ponton lagi, kelamuan. Namanya jembatan yo dilewati wae. Jangan kok tinggal di jembatannya. Nah itu begitu maksudnya. Jadi harta itu pokoknya untuk keperluan gitu baik. Nah itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Tapi Pak sampean nerang rasakno. Lah aku udah miskin dari kecil sampai kini. Harus bersyukur. Ya siapa tahu Pak De, alasannya Gusti Allah yang lebokno kita nang surga ya miskine kita mau. Lah nek kita ra miskin apa alasane nek? Wong ibadah kaya ning rapateo. Ngalim ya ora, sedekah apa neh? Lah sapa ngerti kanthi miskin kita tadi, kekurangan kita tadi, itulah alasannya Allah memasukkan kita ke dalam surga karena kita sabar tadi. Dikasih miskin oleh Allah. Begitu loh nyikapinya itu. Pokok segala hal sesuatu yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita di dunia maupun di akhirat. Yang berlebih ya bersyukur, gelem sedekah, gelem bantu kawan segala macam. Yang sedeng-sedeng ya yang terima, yang kekurangan ya yang sabar. Pak ngomong wae nak, nglakonine remuk, yo latihan, kita sama-sama latihan. Saya ngomong ini lho tentu iso. Tapi kan kita namanya ngaji belajar. Umpama saya belum telat, siapa tahu yang mendengarkan telat atau mampu melakukan. Kan gitu maksudnya ya. Enggak kok terus pas aku iso ngomong terus iso nglakoni belum tentu. Ingat-ingatlah belum tentu. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. La tublawunna, maka benar-benar akan mencoba siapa aku, Allah maksudnya, khatfuhu minhu, artinya dibuang minhu dari lafat latub lawunna, apa nunun raf'i nun rafa. Jadi sebenarnya tub lawuna. Nah, tub lawun terus nanna lo gitu. Tulisan aslinya. Terus litawali karena ada nun double, litawali nunati karena dobelnya nun, wal wawi dan wawi, wal wawi domiri dan wawu domir, al jamu yang menunjukkan jamak, litiko isakina ini karena jatuhnya ke dua huruf mati, litah tabi ron, nah supaya ibaratnya itu memberi kabar siapa Allah fi amwalikum di dalam harta-harta kalian semua. Artinya gini, pokoknya setiap kita hidup di dunia itu dikasih harta, fi amwalikum di dalam harta kalian, itu juga termasuk dicoba. Enggak dikasih harta ya dicoba. Makanya dalam surat Tabarok itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita tuh dikasih Allah menciptakan kita hidup, menciptakan orang itu mati, ya untuk ngetes kita. Mana sih di antara kita itu yang paling baik apanya? Amalan, yaitu amalnya. Masih ada la ilaha illallahnya apa tidak? Dikasih harta itu ingat apa tidak kalau yang ngasih Allah? Dikasih hidup tuh ingat apa tidak? Yang ngasih hidup tuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi latu belawunna sudah benar-benar akan mencoba siapa Allah fi amwalikum di dalam harta-harta kalian. Kalau kalian kok dikasih kaya, dikasih harta, itu mau mengerjakan untuk kewajiban poda bil faraidi dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban fiha di dalam hartanya. Wal hawaiji dan juga
menggunakan untuk kebutuhannya. Wa anfusikum, dan juga Allah tuh mencoba diri kamu ketika sehat, baik, elok, ganteng, cuantik, itu gunakan apa ndak bil ibadati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ya malah mek mbok foto mbok pajang nang HP, mbok pamerno, padahal ya ora payu-payu, ya kan. Sing mayoni wonge ya elek, ireng, ya kan. Lihat dipamerke nang HP nang wis macam-macam. Lali aku malah tak terang aneh-aneh. Dari tersinggung pula Gus. Wal bala udah bala. Nah, dan juga bala. Walatas ma'unna, dan benar-benar akan mendengarkan siapa kalian semua minal ladina, dari orang-orang utuh yang diberikan siapa aladina alkitab kepada kitab min qablikum, dari sebelum kalian semua, rupanya al yahudu, yaitu orang-orang al yahudi, orang Yahudi, wan nasori dan orang-orang Nasrani. Pokoknya semua-muanya itu sama, sudah dikerjakan, sudah dicontohkan di orang-orang yang terdahulu, yang percaya dengan Nabi, percaya dengan para ulama, ya nanti akan selamat. Dari dahulu orang-orang yang tidak percaya sama Nabi, sama ulama, ya akan celaka. Wa minal ladina asraku adam kasiro, wa minal ladina, dan dari orang-orang asraku yang pada menyekutukan siapa aladina minal arabi, dari orang-orang Arab. Ya dulu orang-orang Arab tuh ya memang aneh, ya kan, yang disembah tuh patung sudah dia buat dewek, ya kan, dibersih-bersihin dewek, disembah-sembah dewek, diajak ngomong tidak bisa, manfaati ya ndak, mudoroti ya ndak. Ada itu malah yang buat apa namanya Tuhannya tuh dari makanan, dimakan habis, ya kan, terus ngadu sama Nabi, aku nak nyembah Tuhanmu wae ngapo, Tuhanku sudah habis aku makan, ya macam-macam itu. Aneh-aneh wae kalau orang dulu, orang Arab itu, ya kan. Qala al-mu'allif rahimahullah, adan yaitu berupa kesakitan kasiron yang banyak, minas sabi, dari kematian, watokni dan tuduhan, makian ya, minas sabi dari makian, watokni dan juga tuduhan, wasyabibi dan juga pisuan, binisa ikum dengan perempuan-perempuan kalian semua. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min asmil umur. Wa in tasbiru, dan jika mau bersabar siapa kalian semua, ala dzalika, atas semua yang diterangkan tadi, dari harta kita, dari diri kita, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita alami, itu mau bersabar, mau berbuat baik, kita tahu bahwa itu dari Allah semua-muanya, ya. Dan jika wa in tasbiru, jika mau sabar, ala dalika, atas hal itu semua, wa tattaqu, dan pada takwa kalian semua Allah kepada Allah, fa inna dzalika, maka sesungguhnya takwa dan sabar itu min asmil umuri, dari paling utama-utamanya perkara. Ai min ma'zuma. Apa tulisannya itu? Hilang sithik iki. Ai min ma'zuma. Allati ya'zumu alaiha. Ai min makzuman, dari lafaz makzuman. Jadi asmin itu dari lafaz makzuman. Allati yas'umu, yang menyangka siapa orang-orang tadi, alaiha, kepada latulawuna amwalukum anfusakum tadi. Nah, ya, liwujubiha, karena wajibnya daripada sabar, takwa dan lain sebagainya. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la yubayyinunnahu linnas yinun apa yina liyubayyinunnahu linnasi wa la yaktumunahu fanabadu wara'a dzurihim wastaru bihi samanan qalila fabi'sa ma yastarun. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. La yubayyinunahu atau la tubayyinunahu, boleh Pak nanti ya. Ini mengikuti apa Imam Suyuti, la yubayyinunahu. Pokok yang umum la yubayyinunahu, maka nanti biasanya
diterangkan boleh layu bayinun nahu, boleh latu bayinun nahu gitu ya. Artinya baik kamu dengan Allah gitu ya. Mas, saya ingin langsung direngkesi ya Mas. Digunakan ngaji wae. Bocah-bocah loro kayak cukup lah. Nang di Mer? Nang di? Oh, merape. Bareng terus, ada dua aku kali. Terus ingatin banyak yang enggak. Iya.